Setelah kehilangan suaminya, Alexandra memilih hidup sendiri dengan penuh kesunyian. Sampai kehadiran Parto, asisten pribadinya yang sederhana, tapi penuh perhatian, mengubah segalanya. Namun, cinta mereka diuji oleh perbedaan budaya, bisik-bisik, kantor, dan tatapan sinis keluarga. Apakah Alexandra berani melawan dunia demi cinta yang tak terduga ini? Atau dia akan kehilangan segalanya? Namaku Alexandra Delgado. Aku CEO dari salah satu brand fashion terbesar di Madrid. Di atas kertas, hidupku terlihat sempurna. Rumah besar, mobil mewah, aset miliaran. Tapi sejak Enrique meninggal, semua itu cuma benda. Kosong, dingin, dan jujur saja aku muak dengan semuanya. Setiap pagi aku bangun di tempat tidur yang terlalu besar untuk satu orang. Selimut mahal ini tak lagi hangat, dan kamar yang dulunya penuh tawa, sekarang cuma jadi museum kenangan. Jam dinding berdetak terus, seperti sengaja mengingatkanku bahwa aku masih hidup, meskipun rasanya tidak. Hari ini seperti biasa. Alarm berbunyi jam 6 pagi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Matahari belum muncul, langit masih abu-abu. Aku menarik napas, berdiri, dan mulai rutinitas. Mandi, pakai riasan tipis, dan mengenakan setelan kerja. Dasi Enrique masih tergantung di lemarinya. Sudah 5 tahun, tapi aku belum bisa menyentuhnya. Turun ke lantai bawah, ada aroma roti panggang dari dapur. Aku lupa, hari ini si Marta datang lebih awal. Dia pembantu lama yang tahu betul bagaimana aku minum kopiku. Tanpa gula, tapi penuh pahit. Sama seperti hidupku sekarang. Buenos dias, senyora, sapanya sambil tersenyum kecil. Aku membalas dengan anggukan, lalu duduk di kursi makan. Suara garpu menyentuh piring jadi satu-satunya musik pagi ini. Pukul 7.30 aku sudah di mobil. Sopirku, Roberto, diam seperti biasa. Dia tahu aku bukan tipe yang suka bicara di pagi hari. Di kaca jendela, aku melihat bayangan wajahku sendiri. Terlihat baik-baik saja, tapi itu hanya ilusi. Aku profesional, dan profesional tidak menunjukkan retakan. Meski dalam hati, kadang aku ingin menjerit. Kantor pusat Delgado Couture berdiri megah di tengah kota Madrid. Logo besar dengan huruf D keemasan menyambutku di pintu masuk. Semua karyawan menyapaku hormat, tapi aku tahu, sebagian dari mereka takut. Aku memang keras, terutama sejak Enrique pergi. Entah berapa banyak staf yang keluar hanya karena tak tahan dengan suasana dingin yang aku bawa. Masuk ke ruanganku, aku langsung membuka laptop. Email menumpuk, jadwal rapat padat. Semuanya teratur, semuanya sesuai rencana. Tapi ada satu hal yang beda pagi ini. Seorang pria duduk di luar ruanganku. Tidak familiar. Rambutnya hitam, kulitnya sawo matang, dan ekspresinya agak gugup. Marta mengetuk pintu lalu masuk. Senyora, ini Parto, asisten pribadi baru ibu. Ingat, Bu, hari ini hari pertamanya. Ah iya, aku benar-benar lupa. Aku melirik pria itu, Parto, lalu mengangguk singkat. Masuk. Ia berdiri cepat, hampir tersandung karpet. Wajahnya kelihatan tegang. Selamat pagi, Bu. Saya Parto. Senang bisa bekerja di sini, katanya sambil membungkuk sedikit. Aku mengangguk lagi. Kamu bisa mulai dengan mengecek jadwal saya minggu ini. Pastikan tidak ada tumpang tindih. Dan jangan bicara terlalu banyak. Saya suka efisiensi. Wajahnya tampak sedikit kaku, tapi dia mengangguk cepat. Baik, Bu. Hari berlalu seperti biasa. Rapat demi rapat. Tanda tangan dokumen. Koreksi desain koleksi musim depan. Tapi entah kenapa, aku jadi memperhatikan gerak-gerik Parto. Dia bekerja cepat, teliti, dan tidak banyak tanya. Dia tidak duduk di luar ruangan sambil main ponsel seperti asisten sebelumnya. Dia malah mencatat banyak hal di buku kecil miliknya. Tangannya cekatan, ada ketenangan aneh dalam cara dia bekerja. Menjelang sore aku merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena hampa itu lagi-lagi datang. Rasa yang menggigit pelan dari dalam dada. Aku membuka laci, mengambil foto kecil Enrique dan aku saat liburan ke Granada.
Kami sedang duduk di atas batu besar, tertawa, rambutku berantakan tertiup angin. Waktu itu, hidup terasa penuh. Sekarang, yang tersisa hanya gambar dan memori. Sisanya sudah pergi. Enrique sudah pergi. Aku menutup laci cepat-cepat. Saat aku menoleh, Parto berdiri di ambang pintu, membawa dokumen. Maaf Bu, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi saya ingin pastikan, untuk rapat dengan investor Korea, Ibu ingin disiapkan materi dalam bahasa Spanyol atau Inggris? Aku mengangguk, pelan. Inggris. Mereka lebih nyaman dengan itu. Ia mencatat dan hendak pergi, tapi tiba-tiba berhenti sejenak. Bu, kalau saya boleh bilang, saya juga pernah kehilangan seseorang. Rasanya berat, saya tahu. Aku menatapnya. Kata-katanya, seperti anak panah kecil, cepat dan tidak aku duga, tapi dia tidak menatap langsung mataku. Dia hanya menunduk sopan, lalu segera keluar sebelum aku sempat menjawab. Aku diam. Selama ini tidak ada yang berani menyentuh luka itu. Semua terlalu hati-hati, takut membuatku marah atau sedih. Tapi pria ini, Parto, dia berbicara dengan cara yang berbeda. Tenang, tulus. Malamnya, saat aku pulang dan duduk sendirian di ruang tengah, kata-katanya kembali terngiang. Saya juga pernah kehilangan seseorang. Entah kenapa, malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak bermimpi tentang kematian. Hari kedua Parto kerja, aku datang lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, ada rasa penasaran. Bukan soal pekerjaannya, tapi lebih ke siapa sebenarnya orang ini. Saat aku tiba, kantor masih sepi, lift kosong, lorong sunyi. Tapi lampu ruang kerjaku sudah menyala. Pintu terbuka sedikit. Aku melangkah masuk, dan di sana dia, duduk dengan rapi di meja kecil di luar ruanganku, mencatat sesuatu dengan serius. Dia tidak menyadari aku datang. Aku berdiri sejenak memperhatikan, dia memang beda. Asisten-asisten sebelumnya biasanya datang 5 menit sebelum aku, atau bahkan telat. Tapi Parto, dia sudah di sana 1 jam sebelum waktu kerja. Pagi, ucapku akhirnya. Dia sedikit kaget, tapi langsung berdiri. Selamat. Pagi, Bu. Saya sedang merapikan agenda harian Ibu. Tadi saya sudah konfirmasi ulang dengan tim desain dan investor Singapura. Aku mengangguk. Bagus. Masuk ke ruang kerja, aku duduk di kursi besar favoritku dan membuka laptop. Tapi pikiranku nggak fokus. Aku kepikiran soal ucapannya kemarin tentang kehilangan. Kata-katanya singkat, tapi menancap. Sekitar setengah jam kemudian, dia masuk sambil membawa secangkir kopi. Saya buatkan ini, Bu. Maaf kalau rasanya belum pas. Saya ingat Ibu suka kopi hitam, tanpa gula. Aku menatap cangkir itu, lalu dia. Kamu baca di mana? Saya tanya ke Mbak Marta. Jawabnya santai, aku mendekatkan kopi ke hidungku. Aromanya tajam. Aku menyeruput sedikit. Tidak seburuk yang aku bayangkan. Lumayan. Dia tersenyum kecil, lalu keluar lagi tanpa banyak bicara. Aku sempat heran. Kebanyakan orang yang bekerja denganku biasanya mencoba mengambil hati. Berusaha, menyenangkan atau mencari perhatian. Tapi Parto tidak. Dia sopan, ramah, tapi tetap jaga jarak. Mungkin itu yang membuat aku mulai nyaman. Beberapa hari berlalu, dan ritme kami mulai terbentuk. Pagi hari dimulai dengan kopi buatan Parto, lalu kami membahas agenda kerja dan kadang sedikit obrolan ringan. Dia bukan tipe yang suka bicara, tapi kalau dia cerita, pasti ada maknanya. Suatu hari, saat kami makan siang bersama di ruang makan staf, aku iseng bertanya, "Kamu kok bisa kerja di sini? Maksudku, di Madrid, di perusahaan fashion pula?" Dia tersenyum, lalu berkata, "Saya dulu kuliah di Yogyakarta, ambil jurusan komunikasi. Terus kerja beberapa tahun di Jakarta, ikut program kerja luar negeri, lalu pindah ke Eropa. Pertama kali ke Spanyol, saya jadi penerjemah freelance, dapat kenalan, dan akhirnya ya, sampai di sini." Aku mengangguk. "Dan kamu suka kerja di dunia fashion?" Dia tertawa pelan. "Jujur, nggak paham-paham amat soal mode, tapi saya suka suasananya.
banyak tantangan, dan ya, kerja dengan ibu juga sesuatu yang baru. Aku mengangkat alis. Sesuatu yang baru? Ibu beda. Tegas. Nggak banyak basa-basi. Tapi saya lihat, sebenarnya ibu peduli. Hanya aja, nggak semua orang tahu cara bacanya. Aku terdiam. Itu komentar paling jujur yang pernah aku dengar soal diriku. Aku tidak tersinggung, malah merasa dilihat. Hari-hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan keberadaan Parto. Ketika aku marah, dia tetap tenang. Ketika aku lelah, dia diam, tapi selalu ada. Dia tidak mencoba menghibur dengan kata-kata manis. Dia hanya hadir. Dan entah bagaimana, kehadirannya itu cukup. Suatu sore, kami harus lembur karena ada persiapan peluncuran koleksi baru. Tim desain datang dan pergi, tapi Parto tetap di mejanya. Pukul 8 malam lewat, aku memutuskan untuk istirahat sebentar. Aku berjalan ke balkon kecil di lantai atas, tempat aku biasa menyendiri. Beberapa menit kemudian aku dengar langkah kaki. Ternyata, dia mengikutiku sambil membawa 2 gelas teh, bukan kopi. Biar ibu bisa tidur malam ini, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Aku tertawa kecil. Kamu hafal betul ya, aku susah tidur kalau kebanyakan kafein. Sedikit-sedikit, saya mulai belajar. Jawabnya sambil duduk di bangku sebelahku. Kami duduk bersebelahan, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Tidak ada obrolan besar, hanya diam. Tapi diam yang nyaman. Aku melirik ke arahnya. Dia tampak lelah, tapi matanya masih menyimpan ketenangan. Yang entah kenapa, aku iri. Sementara aku masih sering berjuang melawan hampa, dia seolah sudah berdamai dengan semua luka. Aku ingin bertanya lebih banyak tentang hidupnya. Tentang siapa yang dia maksud. Waktu bilang pernah kehilangan. Tapi aku tahan. Belum saatnya. Lagi pula, mungkin aku juga belum siap membuka cerita tentang diriku. Tapi satu hal pasti, hari itu aku sadar. Ada sesuatu yang berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku mulai penasaran pada pria asing di meja kerja itu. Satu hal yang kupelajari dari Parto, dia orang yang sederhana. Bukan karena penampilannya, meskipun dia selalu berpakaian rapi tapi nggak pernah bermerek, tapi karena cara dia memandang hidup. Hari itu, kami berdua sedang dalam perjalanan ke lokasi photoshoot untuk katalog musim dingin. Mobil perusahaan melaju pelan karena lalu lintas Madrid sedang padat. Aku duduk di kursi belakang sambil membaca laporan, sementara Parto di sampingku memegang tablet dengan semua jadwal hari itu. Lalu, tiba-tiba dia bicara. Bu, boleh tanya sesuatu? Aku menoleh, sedikit heran. Biasanya dia hanya bicara kalau perlu. Boleh, tanya aja. Kalau ibu boleh memilih, ibu lebih suka tinggal di kota seperti Madrid atau tempat yang tenang, jauh dari keramaian? Aku menutup laptop. Pertanyaannya aneh, tapi jujur, menarik. Dulu, aku pikir kota besar itu segalanya. Aku suka kecepatan, hiruk-pikuknya, tantangannya. Tapi makin kesini, aku nggak tahu. Rasanya lelah. Dia mengangguk pelan. Saya juga dulu mikir hidup itu harus selalu lari cepat. Tapi sejak ibu saya meninggal, saya jadi belajar pelan itu bukan berarti berhenti. Aku diam. Parto menatap keluar jendela. Suaranya masih tenang, tapi kali ini lebih dalam. Saya dibesarkan di desa kecil, namanya Wonosari. Dulu tiap pagi saya bantu ayah saya ke kebun. Kami jalan kaki lewat pematang sawah, dengar suara ayam, dengar angin lewat di antara daun pisang. Dia tertawa kecil. Saya ingat banget suara sandal bapak saya kalau nyeret-nyeret di jalan tanah. Kadang cuman itu yang saya dengar, tapi rasanya tenang, Bu. Nggak seperti sekarang, semuanya ribut, semuanya buru-buru. Aku menatapnya. Bayanganku tentang dia pelan-pelan berubah. Ternyata di balik ketenangannya, dia menyimpan cerita panjang. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi aku juga nggak mau terlihat kepo. Kenapa kamu pindah ke sini? Tanyaku akhirnya. Awalnya karena kerjaan, tapi lama-lama saya sadar saya juga lari.
Dari kehilangan. Aku menunduk. Entah kenapa, kalimat itu kena ke aku juga. Kami berdua sama-sama kehilangan. Bedanya, dia mencari ketenangan, sementara aku membangun tembok. Kami sampai di lokasi. Sebuah studio luas yang sudah disulap jadi set musim dingin, lengkap dengan pohon, pinus dan tiruan salju. Tim kreatif mulai sibuk, model berjalan ke sana kemari, makeup artis mondar-mandir. Tapi pikiranku masih tertinggal di dalam mobil, bersama cerita tentang desa kecil bernama Wonosari itu. Sore harinya, saat pekerjaan selesai, aku memutuskan untuk mampir ke balkon kantor sebelum pulang. Rutinitas yang anehnya sekarang mulai aku nikmati. Udara mulai dingin, tapi aku tetap di sana. Tak lama, Parto datang lagi, kali ini tanpa teh. "Bu, saya nggak bawa minuman. Tadi kehabisan gula," katanya sambil duduk. Aku tertawa pelan. "Nggak masalah, hari ini udah cukup manis." Dia melirikku dengan ekspresi heran, lalu ikut tertawa. Hening sebentar. Lalu aku membuka suara. "Parto, kamu tahu nggak? Aku dulu nggak suka diam. Rasanya kayak buang waktu. Tapi sekarang, diam jadi bagian dari hari-hariku yang paling aku tunggu." Dia mengangguk. "Kadang diam itu satu-satunya cara buat kita bisa dengar suara dari dalam, Bu." Aku menatapnya. "Kamu selalu punya kalimat-kalimat seperti itu ya?" Dia tertawa lagi. "Nggak juga. Tapi mungkin karena saya terbiasa bicara dengan diri sendiri." Aku menghela napas. "Aku juga ternyata. Tapi aku baru sadar. Aku capek." Dia menoleh. "Capek kerja? Capek hidup?" Parto nggak jawab. Dia hanya duduk di sana, mendengarkan, dan ternyata itu lebih dari cukup. Malam itu, aku pulang ke rumah dan membuka jendela kamar. Biasanya aku langsung menggulung diri di selimut dan mencoba tidur. Tapi kali ini aku duduk di dekat jendela, menatap langit malam. Tidak ada bintang, hanya lampu kota yang temaram. Aku teringat cerita Parto, tentang suara sandal bapaknya, tentang angin di sela daun pisang, tentang kehilangan dan pelarian. Lalu aku lihat sekelilingku, kamar mewah, lukisan mahal, lemari berisi puluhan gaun rancangan desainer, tapi semuanya terasa sunyi. Lalu aku sadar, mungkin yang aku cari bukanlah pelarian, tapi seseorang yang cukup tenang untuk membuatku berhenti berlari. Dan mungkin pria dari timur itu sedang mengajarkanku caranya. Hari itu cuaca mendung sejak pagi. Langit abu-abu dan kota Madrid terlihat lebih sepi dari biasanya. Jalanan basah dan udara membawa bau tanah yang khas. Hujan sebentar-sebentar turun, kadang gerimis, kadang deras. Tapi rasanya tenang. Sejuk. Aku datang ke kantor agak terlambat. Biasanya aku paling anti terlambat, tapi hari itu tubuhku terasa berat. Mungkin karena tidurku semalam nggak nyenyak. Atau mungkin karena pikiran tentang Parto masih mondar-mandir di kepalaku. Begitu sampai, aku langsung disambut aroma kopi panas. Di meja kecil dekat pintu ruanganku, ada secangkir kopi, masih mengepul. Di sebelahnya, secarik kertas kecil, tulisan tangan. "Hari ini hujan. Mungkin butuh sedikit hangat. P." Aku tersenyum kecil. Sederhana, tapi bikin hati terasa penuh. Ada sesuatu yang berubah. Hubungan kami bukan lagi sekadar atasan dan asisten, tapi juga dua orang yang sama-sama sedang mencoba mengisi kekosongan dalam hidupnya. Hari itu kantor agak lengang. Beberapa staf kerja dari rumah karena hujan. Meeting banyak dibatalkan. Jadinya, aku dan Parto lebih banyak waktu sendiri di ruang kerja. Jam 11 siang, hujan turun cukup deras. Aku duduk di balik meja mengetik laporan. Parto, seperti biasa, duduk di depan laptopnya, mengatur ulang jadwal mingguan. Lalu dia berdiri, mendekat ke mejaku. "Ibu, saya tadi lihat taman di belakang gedung sepi. Mau istirahat sebentar ke sana? Udara lagi bagus." Aku menatapnya. Bingung juga. Hujan masih turun. Sekarang, dia tersenyum. "Iya, cuma 15 menit. Saya bawa payung." Sesuatu dalam diriku bilang,
Kenapa tidak? Selama ini aku terlalu terikat jadwal, terlalu takut untuk melakukan hal di luar rutinitas. Mungkin 15 menit di bawah hujan tidak akan membuat dunia runtuh. Kami turun lewat pintu belakang gedung. Taman kecil itu tersembunyi di antara bangunan tinggi. Hanya ada 2 bangku taman dan beberapa pohon tua. Hujan rintik-rintik jatuh di atas payung yang kami bawa bersama. Parto memeganginya, dan aku berjalan di sampingnya. Ini gila sih, kataku sambil tertawa kecil. Aku bahkan belum pernah jalan di taman waktu hujan. Selalu buru-buru. Takut basah. Takut masuk angin. Dia ikut tertawa. Tapi sekarang ibu jalan juga. Kami duduk di bangku taman. Daun-daun basah dan aroma tanah benar-benar kuat. Aneh, tapi menyegarkan. Aku melirik ke arahnya. Kamu sering begini? Kalau di Indonesia dulu, iya. Waktu kecil, kalau hujan, saya sama teman-teman main bola lumpur. Kotor, tapi senang banget. Aku tertawa. Aku kebalikannya. Waktu kecil, aku selalu disuruh masuk kalau hujan. Ibuku takut aku sakit. Dia mengangguk pelan. Kadang perlindungan yang berlebihan malah bikin kita kehilangan banyak hal, ya Bu. Aku terdiam. Kalimatnya kena lagi. Selama ini aku hidup dengan tembok. Semuanya harus aman, terencana, terkendali. Tapi ternyata, rasa hidup itu justru datang. Dari hal-hal tak terduga. Seperti berjalan di taman sambil diguyur gerimis, bareng seorang asisten yang bahkan belum sebulan kerja. Setelah cukup lama, kami kembali ke dalam. Rambutku sedikit basah. Tapi anehnya, aku merasa lebih ringan. Seolah beban di dadaku sedikit berkurang. Di lift, suasananya sunyi. Tapi bukan canggung, lebih kenyaman. Seperti 2 orang yang sudah nggak butuh banyak kata untuk saling paham. Begitu sampai di lantai atas, aku tiba-tiba berhenti sebelum masuk ruang kerja. Parto, dia menoleh. Iya Bu. Aku ragu sebentar, tapi akhirnya ku bilang juga, terima kasih. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku lihat matanya benar-benar hangat. Sama-sama Bu, hari itu sore datang lebih cepat. Langit masih kelabu, tapi di dalam hatiku ada cahaya kecil yang mulai tumbuh. Aku mulai sadar, aku nggak sendirian. Dan mungkin cinta tidak datang dengan suara keras. Kadang ia hadir pelan-pelan, seperti hujan. Lembut, tapi pasti menyapa. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena mimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat Javier, suamiku. Dia duduk di teras rumah kami yang dulu, membaca buku, mengenakan sweater favoritnya. Senyumnya masih sama, tapi dia tidak bicara apa-apa. Hanya memandangku. Lama sekali. Lalu tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun dengan napas tersengal. Rasanya nyata, terlalu nyata. Seperti luka lama yang tiba-tiba dibuka tanpa izin. Sudah hampir 2 tahun sejak kepergiannya. Tapi tetap saja, ada hari-hari seperti ini. Hari-hari di mana semua yang aku bangun terasa rapuh lagi. Aku menatap kaca di kamar. Wajahku tampak lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Aku tahu aku harus berangkat kerja, tapi sebagian dari diriku ingin bersembunyi saja di balik selimut. Namun seperti biasa, aku memaksakan diri. Mandi, berpakaian, menyembunyikan kantung mata dengan concealer, dan mengatur napas. Kantor hari itu berjalan lambat. Hujan semalam masih menyisakan udara dingin. Beberapa staf tidak fokus, mungkin karena suasana, dan aku, entah kenapa, tidak bisa berpura-pura hari ini. Parto menyadari itu sejak aku datang. Dia tidak bertanya apa-apa. Tapi dari cara dia menyapa, cara dia menyodorkan kopi, aku tahu dia bisa merasakan ada yang berbeda. Siangnya, dia mengetuk pintu ruang kerja. Membawa dokumen, seperti biasa. Tapi sebelum keluar, dia berhenti. Bu, maaf. Saya tahu ini mungkin bukan urusan saya. Tapi, kalau Ibu butuh ruang untuk bicara, saya di sini. Aku menatapnya. Sempat terpaku. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menusuk ke dalam.
Tak banyak orang di sekitarku yang berani atau mau bilang begitu. Kebanyakan memilih diam dan menjaga jarak. Mungkin karena mereka pikir aku tidak butuh ditemani. Atau karena mereka takut melihat bagian rapuh dari seorang Alexandra. Aku menunduk. Aku mimpi Javier tadi malam, kataku akhirnya. Dia tidak terkejut, hanya mengangguk pelan dan duduk di kursi seberang mejaku. Aku melanjutkan, suaraku lebih pelan dari biasanya. Selama ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, bahkan ke Marta, bahkan ke keluargaku sendiri. Aku terlalu sibuk jadi versi diriku yang kuat. Dia mendengarkan, tidak menyela, tidak menyuruhku berhenti menangis, meski aku tahu mataku mulai berkaca-kaca. Javier bukan cuma suami, dia rumah. Tempat aku merasa cukup, tapi waktu dia pergi, aku nggak tahu harus kemana. Jadi aku bangun tembok, sibuk, kerja, pura-pura baik-baik aja. Parto masih diam, tapi aku tahu dia benar-benar hadir. Aku marah, Parto. Marah karena dia ninggalin aku. Marah karena hidup ini jalan terus tanpa nunggu aku siap. Tapi aku juga marah ke diriku sendiri, karena aku mulai lupa gimana rasanya dicintai. Suasana ruangan hening, hanya suara jarum jam yang terdengar. Lalu dia bicara, pelan. Saya nggak tahu rasanya kehilangan suami. Tapi saya tahu rasanya kehilangan orang yang jadi rumah. Aku mengangkat kepala. Ibu saya meninggal mendadak waktu saya masih kuliah. Beliau satu-satunya orang yang benar-benar ngerti saya. Sejak itu, saya juga membangun tembok. Sampai satu hari, saya sadar, nggak semua kenangan harus ditutup rapat. Beberapa justru harus dibuka, biar kita ingat bahwa kita pernah hidup, pernah mencinta. Air mataku jatuh. Kali ini aku tidak buru-buru menghapusnya. Jadi kalau hari ini ibu merasa rapuh, itu bukan kelemahan. Itu tanda kalau ibu masih manusia. Aku tersenyum di tengah air mata. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Rasanya seperti luka lama yang selama ini membusuk akhirnya dapat udara. Sore itu, aku tidak melanjutkan pekerjaan. Aku keluar lebih awal, menyetir sendiri ke rumah lama. Tempat aku dan Javier dulu tinggal sebelum aku pindah ke apartemen yang sekarang. Rumah itu kosong, tapi masih berdiri rapi. Aku duduk di teras, di kursi tempat dia biasa duduk, membiarkan kenangan datang, tanpa ditolak. Malamnya, aku mengirim pesan ke Parto. Terima kasih sudah mendengar hari ini. Tak lama, dia membalas. Kadang yang kita butuh bukan solusi, tapi teman untuk diam bersama. Terima kasih sudah percaya. Aku tersenyum kecil, lalu mematikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Sudah 3 hari sejak obrolan itu di ruang kerja. 3 hari tanpa percakapan yang dalam. 3 hari di mana Parto dan aku saling menjaga jarak. Bukan karena marah, bukan karena salah paham, tapi karena ada sesuatu yang mulai terasa. Dan kami berdua sadar, tapi belum siap menghadapinya. Sikap Parto tetap profesional. Dia masih mengurus jadwalku, masih membawakan kopi tiap pagi, masih mengingatkan soal rapat. Tapi, tidak ada lagi catatan kecil, tidak ada lagi obrolan santai, dan tidak ada lagi momen duduk diam berdua sambil melihat langit sore. Sementara aku mulai merasa kehilangan hal yang bahkan belum sepenuhnya kumiliki. Aku duduk di ruanganku, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Satu sisi diriku bilang, ini baik, jaga jarak, jangan campur aduk perasaan dan pekerjaan. Tapi sisi lain, justru bertanya, kenapa kamu malah merasa lebih sepi dari sebelumnya? Hari itu, aku dan Parto harus menghadiri pertemuan bisnis dengan salah satu mitra lama di Barcelona. Kami naik kereta, cepat pagi-pagi sekali. Sepanjang perjalanan, kami hampir tidak bicara. Biasanya aku suka perjalanan jauh karena bisa tidur atau membaca. Tapi kali ini, 5 jam di kereta terasa lebih panjang dari biasanya. Sunyi itu benar-benar menggigit. Di tengah perjalanan, aku beranikan diri membuka suara. Parto, kamu baik-baik aja?
Dia menoleh pelan. Baik, Bu. Jawabannya datar. Aman. Tapi aku tahu dia menahan sesuatu. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Padahal hatiku makin sesak. Setelah pertemuan selesai, kami menginap semalam di hotel dekat pantai. Makan malam disiapkan di restoran hotel. Henning masih menyelimuti kami berdua. Sampai akhirnya, di tengah makan malam itu, aku meletakkan sendok dan garpu. Aku sudah nggak tahan lagi. Kenapa kita jadi kayak gini? Tanyaku pelan. Parto berhenti mengunyah. Dia mendongak menatapku lama. Saya nggak tahu harus bersikap seperti apa, Bu. Katanya akhirnya. Kenapa? Karena saya takut melewati batas. Aku diam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apa kamu merasa sudah terlalu dekat? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Dan saya tahu tempat saya. Saya cuma asisten pribadi. Saya nggak boleh berharap terlalu jauh. Kalimat itu seperti tamparan halus. Bukan karena dia kasar, tapi karena dia jujur. Aku menunduk. Pikiranku campur aduk. Di satu sisi aku mengerti. Hubungan seperti ini rumit. Apalagi aku adalah atasannya. Perempuan Spanyol janda kaya. Dia pria Indonesia pekerja asing. Dunia kami beda jauh. Tapi kenapa saat dia menjaga jarak, rasanya malah seperti kehilangan napas. Aku juga takut, kataku akhirnya. Dia menatapku, kaget. Aku takut aku salah langkah. Takut aku menyakiti kamu, atau menyakiti diriku sendiri. Tapi, aku juga takut kehilangan kamu, Parto. Dia tidak langsung menjawab. Tapi aku bisa lihat matanya mulai berkaca-kaca. Saya datang ke Spanyol karena ingin mulai hidup baru. Tapi saya nggak pernah nyangka bahwa hidup baru itu bisa berarti seseorang yang hadir tanpa rencana. Aku menahan napas. Kata-katanya menyentuh titik yang sama di hatiku. Kami tidak bicara lama setelah itu. Hanya saling pandang. Tapi malam itu, aku sadar satu hal. Kami berdua sedang jatuh. Pelan-pelan tapi pasti. Besok paginya, saat kereta kembali ke Madrid, suasana mulai mencair sedikit. Kami tidak banyak bicara, tapi diam kami kali ini lebih hangat. Namun sesampainya di kantor, dunia nyata menyambut kami kembali. Tanggung jawab, jabatan, jarak. Semua kembali berdiri seperti tembok yang tidak terlihat. Dan meskipun kami tidak mengucap kata apapun, aku tahu, perasaan itu tidak hilang. Hanya disimpan, di antara senyum tipis dan sapaan formal. Di antara tugas harian dan deadline. Tapi rasa tetap ada. Dan semakin kami mencoba menghindar, semakin terasa jelas bahwa hati ini sudah tidak bisa dibohongi. Beberapa hari setelah perjalanan ke Barcelona, semuanya terasa canggung. Bukan seperti sebelumnya yang tenang dan nyaman. Sekarang, ada ruang kosong yang membesar di antara kami. Seperti tembok tak kasat mata yang makin tebal, makin tinggi. Aku tahu kenapa. Dan Parto pun pasti tahu perasaan ini makin sulit disembunyikan. Tapi dunia tempatku berdiri sekarang tidak sesederhana perasaan. Pagi itu, aku menghadiri acara bisnis besar di pusat kota Madrid. Aku datang dengan gaun formal, dandanan rapi, senyum profesional yang sudah aku latih bertahun-tahun. Semua mata tertuju padaku, seperti biasa. Para investor, media, kolega, semuanya menghargai keberhasilan dan pencapaian Alexandra Mendoza, CEO yang tetap tegar setelah kehilangan suami. Tapi tidak ada yang tahu isi kepalaku kacau. Aku berdiri di atas panggung sambil bicara soal inovasi, perusahaan dan rencana ekspansi internasional. Padahal di dalam hati, aku hanya ingin tahu apakah Parto sudah makan siang konyol? Iya, tapi itulah yang terjadi. Setelah acara selesai, aku kembali ke kantor lebih sore dari biasanya. Parto menyambutku seperti biasa. Wajahnya netral, tenang, sopan. Tapi tidak ada senyum itu. Senyum hangat yang diam-diam selalu aku tunggu. Saat kami berdua di ruang kerja, aku berdiri cukup lama di jendela, menatap keluar. Parto, kataku pelan, masih menatap langit. Ya Bu, aku
kepikiran sesuatu. Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dia menunggu. Apa menurutmu semua ini salah? Dia diam, lalu berkata pelan. Salah atau benar? Mungkin tergantung siapa yang melihat. Aku membalikkan badan, menatapnya. Langsung, menurutmu? Dia terlihat ragu, tapi akhirnya bicara juga. Menurut saya, perasaan bukan sesuatu yang bisa dikontrol, tapi tindakan, iya. Aku menarik napas panjang. Jadi kita salah kalau membiarkan ini tumbuh? Bukan salah, Bu. Tapi mungkin berisiko. Aku mengangguk pelan. Pahit, tapi masuk akal. Aku berjalan ke mejaku, duduk, tangan menelusuri pinggiran gelas kosong di meja. Orang-orang di sekelilingku tidak akan paham, Parto. Mereka akan lihat aku sebagai perempuan lemah yang jatuh hati pada bawahannya, dan saya akan dilihat sebagai pria asing yang ambil kesempatan dari majikannya. Jawabnya, datar tapi jujur. Aku menunduk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanyaku lirih. Dia menatapku lama. Saya bisa mengajukan pengunduran diri kalau ibu rasa ini sudah terlalu jauh. Kalimat itu seperti hantaman. Jangan. Ucapku cepat, hampir seperti refleks. Dia terdiam. Aku mencoba menenangkan suara. Kamu satu-satunya orang yang bikin aku bisa bernapas lagi, Parto. Jangan pergi. Suara kami pelan, tapi beban emosinya berat sekali. Saya juga tidak ingin pergi, Bu, katanya jujur. Tapi saya juga tidak ingin membuat ibu jadi bahan pembicaraan. Dunia ini tidak adil untuk perempuan kuat yang jatuh cinta. Aku tertawa kecil, pahit, ironis. Ya, aku bisa memimpin perusahaan raksasa, tapi tidak bisa mengatur hatiku sendiri. Dia tidak membalas, hanya menatapku dengan mata yang penuh empati. Dan di momen itu, aku tahu, mungkin cinta ini nyata, tapi tidak semua yang nyata bisa dimiliki. Beberapa hari kemudian, aku membuat keputusan yang berat. Di depan tim manajemen, aku umumkan bahwa Parto akan ditugaskan ke kantor cabang di Valencia selama beberapa bulan, membantu restrukturisasi tim regional. Alasan resminya, kepercayaan dan kinerja luar biasa. Tapi aku dan dia tahu, ini adalah cara halus untuk menjaga jarak. Setelah rapat, dia datang ke ruanganku. Matanya penuh tanya, tapi dia tidak protes. Aku butuh waktu untuk berpikir jernih, kataku pelan. Dia hanya mengangguk. Saya mengerti. Dan saat dia keluar dari ruang kerja hari itu, rasanya seperti sesuatu di dalam diriku ikut pergi bersamanya. Aku duduk di sana cukup lama, menatap pintu yang tertutup. Sambil bertanya dalam hati, apa artinya cinta? Kalau pada akhirnya kita harus saling menjauh demi menjaga satu sama lain? Sudah 2 minggu sejak Parto pindah tugas ke Valencia. 2 minggu yang sepi. Tidak ada lagi kopi pagi dengan catatan kecil. Tidak ada tawa pelan di antara dokumen-dokumen rapat. Tidak ada sosok yang diam-diam mengerti aku lebih dari siapa pun. Setiap hari terasa panjang. Aku kembali jadi Alexandra versi lama. Dingin, kaku, sibuk tanpa arah. Tapi yang paling menyakitkan, aku merindukannya. Sangat. Malam itu aku sendirian di apartemen. Meja makan tetap rapi. Tidak disentuh sejak siang. Musik klasik mengalun pelan dari speaker, tapi tidak ada yang terasa hidup. Di tangan, segelas anggur merah, hanya sebagai pelarian. Aku menatap ponsel. Sudah 5 kali aku membuka aplikasi chat, membaca ulang percakapan terakhir kami. Kalimatnya sopan, formal. Tapi aku tahu, di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang ditahan. Sama seperti aku. Tanganku hampir mengetik pesan. Hampir. Tapi aku urungkan. Aku yang menjauh, aku yang harus kuat, kataku sendiri. Padahal rasanya justru makin lemah. Besoknya aku menghadiri pameran seni untuk memenuhi undangan dari galeri kenalan lama. Aku tidak benar-benar tertarik, tapi pikirku, mungkin mengalihkan pikiran sejenak bisa membantu. Ruangan galeri cukup ramai. Orang-orang berbincang dengan anggur di tangan, membahas lukisan abstrak, seolah mereka benar-benar paham maknanya.
Aku berdiri di depan satu lukisan besar, sebuah lukisan hitam putih bergambar. Dua sosok manusia berdiri membelakangi satu sama lain. Di antara mereka, garis tak kasat mata yang jelas terasa. Aneh ya, tiba-tiba ada suara di sampingku. Mereka berdiri berdekatan, tapi terasa jauh sekali. Aku menoleh. Dan di sana, Parto. Dia berdiri dengan kemeja abu-abu dan celana kain, gelap, tidak pakai dasi, lebih santai dari biasanya. Tapi tetap, Parto, aku tidak langsung bicara. Aku bahkan tidak yakin ini nyata. Tapi dia tersenyum kecil, seperti dulu. Aku kira kamu di Valencia, suaraku akhirnya keluar, agak pelan. Saya kembali pagi tadi. Tugas sudah selesai lebih cepat dari jadwal. Tapi saya belum sempat mampir ke kantor. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kamu sengaja datang ke sini? Tanyaku, setengah berharap jawabannya iya. Dia tertawa kecil. Sebenarnya enggak. Saya diajak teman, ternyata kamu juga diundang. Lalu kami diam. Seperti biasa, diam yang tidak membuat canggung, tapi penuh isi. Aku menatap lagi ke lukisan tadi. Lukisan ini, seperti kita ya, kataku lirih. Parto ikut memandang. Iya, dekat tapi jauh. Aku menoleh. Aku kangen Parto. Kalimat itu akhirnya keluar, tanpa rencana. Tanpa penghalang, dia menatapku. Lama, dalam. Saya juga, Bu, setiap hari. Entah kenapa, di momen itu aku tidak ingin lagi memanggilnya Bu. Aku ingin jadi Alexandra, bukan CEO, bukan janda terpandang, tapi hanya seorang perempuan yang merindukan seseorang. Aku capek jadi orang yang kuat terus, ucapku, menahan napas. Kita nggak harus kuat setiap saat, katanya pelan. Aku menatap matanya. Ada keraguan, tapi juga ada keyakinan. Seperti dua orang yang tahu mereka tidak seharusnya saling memiliki, tapi tetap saling mendekat. Kita nggak punya jawaban, ya? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Enggak. Tapi mungkin kita bisa berhenti cari jawaban sebentar, dan cukup rasakan yang ada. Malam itu kami tidak memutuskan apapun. Tidak ada janji. Tidak ada deklarasi cinta yang dramatis. Tapi ada satu hal yang kami tahu. Perasaan ini nyata. Dan itu cukup. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin hidup tidak perlu selalu jelas jalurnya. Kadang yang kita butuh hanya seseorang yang mau berjalan di samping kita, meski jalannya kabur. Malam makin larut. Saat kami berpisah di depan galeri, Parto berkata pelan, "Kalau suatu hari ibu butuh saya bukan sebagai asisten, tapi sebagai seseorang yang peduli, saya akan datang. Tanpa seragam, tanpa jarak." Aku menatapnya, tersenyum kecil. Aku mungkin butuh itu lebih cepat dari yang kamu kira. Dia tersenyum balik, lalu pergi. Dan aku berdiri di sana, untuk pertama kalinya merasa tidak sendirian lagi. Sudah 2 minggu sejak malam di galeri seni itu. 2 minggu sejak aku dan Parto berdiri di bawah cahaya lampu kota, menatap satu sama lain dengan jujur. Untuk pertama kalinya, kami tidak langsung berubah menjadi pasangan yang terbuka. Tidak ada pelukan di kantor. Tidak ada makan malam romantis di depan publik. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah, pelan tapi nyata. Dan ternyata perubahan pelan itu jauh lebih terasa dari semua kejadian besar yang pernah kulalui. Parto kembali ke kantor, tapi kami sama-sama sepakat untuk tetap menjaga batas. Bukan karena takut, tapi karena kami tahu dunia kami masih belum siap. Kami juga belum sepenuhnya siap. Tapi perasaan itu sudah tidak bisa dibohongi lagi. Pagi-pagi, kopi darinya kembali hadir di mejaku. Kali ini tanpa catatan. Tapi setiap kali aku menyeruput kopi itu, aku bisa merasakan kehadirannya. Dia tahu aku suka kopi yang tidak terlalu pahit. Dia tahu aku lebih tenang kalau meminumnya sambil membuka email pagi. Kadang kami berbincang sedikit lebih lama di ruang kerja. Tentang cuaca, tentang buku, tentang hal-hal ringan. Tapi cara kami saling menatap, diam-diam, cepat, tapi dalam, bicara lebih banyak dari semua kata-kata itu. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Entah kenapa,
Hari itu lelah sekali. Bukan karena pekerjaan, tapi karena beban pikiran yang menumpuk. Diam-diam. Aku sampai rumah, melepas sepatu, dan langsung duduk di sofa sambil memeluk bantal. Lalu tanpa sadar, aku membuka pesan. Aku tidak berpikir panjang, aku butuh teman ngobrol. Datanglah kalau kamu bisa. Pesanku ke Parto hanya seperti itu. Singkat, tidak formal, tidak ada basa-basi. Dan tidak sampai setengah jam, dia sudah mengetuk pintu apartemenku. Dia datang dengan jaket coklat tipis, rambut sedikit berantakan, dan wajah yang sama, tenang dan sabar. Tidak banyak tanya, tidak menghakimi. Kami duduk di balkon, masing-masing dengan secangkir teh. Aku bercerita tentang tekanan kerja, tentang kesepian yang datang diam-diam, tentang betapa sulitnya jadi kuat setiap saat. Dia hanya mendengarkan, tidak memotong, tidak memberi solusi, hanya ada di sana. Dan kadang, itu yang paling aku butuhkan. Kenapa kamu selalu tahu waktu yang tepat buat muncul? Tanyaku pelan. Dia tersenyum kecil. Karena saya belajar membaca hal-hal yang enggak tertulis. Malam itu dia tidak menginap, kami tahu batas. Tapi sebelum dia pergi, aku berdiri di ambang pintu, menatap matanya lama. Terima kasih. Ya, kataku pelan. Selalu, jawabnya singkat, tapi penuh makna. Aku menutup pintu pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur. Nyenyak, hubungan kami berjalan diam-diam. Tapi bukan diam yang menyakitkan. Justru diam yang saling menguatkan. Kami tahu ini tidak akan mudah. Kami tahu akan ada pertanyaan, cibiran, bahkan mungkin penolakan. Tapi kami juga tahu, kami tidak bisa mundur lagi. Suatu hari, aku melihat Parto sedang duduk sendiri di pantry kantor. Wajahnya sedikit tegang. Aku mendekat pelan. "Kamu kenapa?" tanyaku. Dia menoleh. "Tadi ada yang lihat kita ngobrol agak lama di ruang kerja." "Terus?" mereka tanya-tanya. "Gimana hubungan kita?" Saya jawab netral, tapi rasanya mulai nggak nyaman. Aku menarik napas. "Kalau kamu mulai ngerasa ini beban, aku ngerti." Dia menatapku. "Bukan beban, tapi saya juga nggak mau kamu jadi bahan gosip." Aku tersenyum kecil. "Sudah biasa. Tapi kali ini, aku nggak sendiri. Itu bedanya." Dia terlihat lega. Kami tidak perlu menyelesaikan semuanya saat itu juga. Tapi kami tahu, kami sedang berjalan ke arah yang sama, dengan kecepatan yang bisa kami hadapi. Malam minggu itu, aku mengajaknya makan malam, bukan di restoran mewah, tapi di warung kecil milik orang Indonesia, tersembunyi di gang kecil di sudut kota. Tempat itu sederhana, hangat, dan penuh aroma yang asing tapi menyenangkan. Dia terlihat senang sekali. Matanya berbinar ketika melihat menu, nasi goreng, sate, es teh manis. Aku ikut mencicipi, meski lidahku agak terkejut. "Ternyata nasi bisa seenak ini, ya," kataku sambil tertawa. Parto ikut tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bahagia. Bukan karena pencapaian, bukan karena kekayaan, tapi karena kebersamaan. Kami duduk lama malam itu, bercerita, bercanda, bahkan tertawa lepas. Dan saat kami pulang, aku tahu, meskipun hubungan ini belum punya nama, rasanya sudah sangat nyata. Pelan-pelan, tapi nyata. Perubahan kecil yang terjadi antara aku dan Parto mulai menarik perhatian. Awalnya aku pikir kami cukup pintar untuk menyembunyikan apapun yang terjadi, tapi ternyata orang-orang lebih jeli dari yang kukira. Suatu pagi, saat aku sedang turun dari mobil menuju gedung kantor, aku merasakan tatapan yang berbeda. Ada bisik-bisik halus dari beberapa pegawai yang sedang berdiri tak jauh dari pintu masuk. Aku menangkap sekilas komentar yang membuat bulu kuduku meremang. "Lihat deh, Alexandra kayaknya mulai sering senyum kalau lihat asisten pribadinya. Aduh, jangan-jangan ada yang spesial di antara mereka." Aku menahan diri untuk tidak menoleh dan melanjutkan langkah dengan tenang. Tapi dalam hati, aku sudah tahu ini tidak akan mudah. Parto juga mulai merasakan hal yang sama. Di beberapa kesempatan, aku melihat dia menghindari tatapan rekan kerja.
Atau tiba-tiba jadi pendiam setelah ada pertanyaan yang seolah tak terucapkan. Suatu sore, aku sengaja menunggunya di lobi saat jam pulang kantor. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. "Kamu gimana, Parto?" tanyaku saat kami berjalan keluar bersama. Dia menghela napas panjang. "Jujur, Bu, agak berat. Banyak yang mulai memperhatikan. Beberapa rekan kerja bahkan bertanya dengan nada yang agak tidak enak." Aku mengangguk pelan. Aku juga merasakan hal yang sama. Kami berdua diam sejenak, menyesuaikan langkah di trotoar yang mulai ramai. "Kalau kita terus begini, aku takut ini bakal jadi masalah," lanjut Parto pelan. Aku tahu dia benar. Dalam dunia bisnis dan sosial yang kami jalani, hubungan kami dianggap tabu. Aku, seorang janda kaya dengan status sosial yang tinggi. Dan dia, pria asal Indonesia yang posisinya sebagai asisten pribadi. Perbedaan budaya dan status jelas membuat mereka mudah berprasangka. Namun, aku tidak bisa membiarkan ketakutan itu menghentikan kami. Aku sudah lelah menyembunyikan perasaan. Aku ingin berani menghadapi semuanya. "Kita harus bicara," kataku tegas. "Bukan hanya soal kita, tapi soal apa yang kita inginkan ke depan." Dia menatapku, wajahnya serius. "Apa yang kamu pikirkan, Bu?" Aku nggak mau lagi lari dari kenyataan. Aku ingin jujur sama diriku sendiri, dan sama kamu. Parto tersenyum. "Kecil, saya juga." Hari-hari berikutnya, kami mulai sedikit demi sedikit membuka diri. Aku memilih untuk lebih percaya pada insting dan perasaan. Aku tidak mau lagi menutupi siapa aku saat bersamanya. Namun, dunia memang tidak semudah itu. Kabar mulai beredar di kantor. Gosip kecil yang perlahan membesar menjadi bisikan dan tatapan yang sulit dihindari. Suatu kali, saat rapat dengan para direktur, aku menangkap tatapan sinis dari salah satu anggota dewan. Wajah dinginnya seperti menyampaikan, "Ini bukan tempat untuk drama pribadi." Aku tetap tegar. Aku tahu aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Parto juga. Setelah rapat, aku bertemu Parto di ruanganku. "Kamu kuat?" tanyaku. Dia mengangguk. "Kamu juga." Aku tersenyum. "Kita harus tunjukkan kalau ini bukan soal status atau budaya. Ini soal hati." Dia menatapku dengan hangat. "Aku percaya kita bisa." Namun, tekanan terus datang. Teman-teman lama yang aku percaya mulai menjaga jarak. Bahkan, keluargaku yang biasanya penuh perhatian mulai bersikap dingin saat aku mengabari mereka tentang hubunganku dengan Parto. Saat itu aku sadar, aku harus memilih. Apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang penilaian, atau berani mengikuti hati? Aku memilih yang kedua. Malam itu, aku dan Parto duduk di balkon apartemenku. Kota Madrid terlihat begitu tenang, tapi di dalam hati kami ada badai yang tidak kecil. "Kita memang berbeda," kataku. "Tapi itu yang membuat kita kuat," jawabnya. Aku mengangguk. "Kita harus siap berjuang. Untuk kita, untuk cinta yang enggak semua orang mengerti." Dia meraih tanganku. Hangat, nyaman. "Bersama, kita bisa." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku merasa yakin bahwa cinta kami, meskipun berada di ujung tatapan orang, tetap layak diperjuangkan. Tekanan dari lingkungan memang tak mudah, tapi aku dan Parto memutuskan untuk enggak mundur. Kami tahu, kalau mau terus bersama, harus ada keberanian ekstra, dan tentu saja saling pengertian. Hari-hari setelah kejadian di kantor, kami semakin sering ngobrol panjang. Bukan soal kerja, tapi soal masa depan. Apa arti cinta ini buat kami? Bagaimana caranya agar kami bisa tetap bertahan tanpa harus kehilangan diri sendiri? Parto selalu bilang, "Saya ingin kamu bahagia, Alexandra. Tapi aku juga nggak mau kehilangan siapa diriku." Aku paham maksudnya. Ini bukan soal aku yang punya segalanya, dan dia yang ikut. Kami dua manusia berbeda dunia, dan kami harus menemukan titik temu. Salah satu tantangan terbesar adalah keluarga. Keluargaku sulit menerima kenyataan ini. Mereka masih melihat Parto hanya sebagai karyawan, bukan sebagai seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus. Suatu sore, aku mengundang ibuku untuk makan malam. Aku ingin jujur,
Bu, aku ingin bicara tentang Parto, kataku pelan buat ibuku mengerutkan dahi. Kamu serius, Nak? Dia hanya asistenmu. Apa orang-orang akan bilang kalau kamu dekat dengannya? Aku menahan napas. Aku gak peduli dengan omongan orang, aku peduli dengan hati aku sendiri. Ibuku diam. Kamu tahu ini gak akan mudah ya? Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku siap berjuang. Parto juga berjuang di sisinya sendiri. Dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berbeda jauh dari tempat asalnya. Dari budaya sampai kebiasaan kecil sehari-hari. Aku berusaha jadi jembatan itu. Mengajaknya ikut acara keluarga, memperkenalkannya pada teman-temanku, walau masih ada rasa canggung yang jelas. Suatu kali, saat kami menghadiri pesta ulang tahun teman dekatku, aku melihat bagaimana Parto berusaha berbaur, meski kadang ia merasa jadi orang asing. Aku duduk di sampingnya. Kamu hebat, tahu? Dia tersenyum. Aku hanya mencoba. Aku menggenggam tangannya. Aku bangga sama kamu. Seiring waktu, aku dan Parto mulai menemukan cara berjalan bersama. Tidak sempurna, tapi nyata. Kami belajar dari perbedaan, bukan bersembunyi di baliknya. Kami saling menghargai budaya masing-masing. Aku belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, dan dia mulai mengerti adat istiadat Spanyol yang rumit. Dan yang paling penting, kami belajar bahwa cinta bukan soal mudah atau sulit, tapi soal berani memilih. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemen, aku bertanya, Parto, kalau kamu bisa minta satu hal tentang masa depan kita, apa itu? Dia berpikir sejenak. Aku ingin kita terus saling menguatkan. Apapun yang terjadi, aku tersenyum. Aku juga. Kami tahu jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tapi kami siap melangkah bersama, satu langkah demi satu langkah. Pelan tapi pasti. Setelah segala tantangan, aku dan Parto mulai belajar menikmati hal-hal kecil bersama. Kebahagiaan yang tak perlu dibuat rumit. Suatu pagi Minggu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku lihat Parto masih tidur nyenyak di sofa ruang tamu, setelah semalam kami menonton film favoritnya. Dengan hati-hati, aku ambil ponsel dan ambil beberapa foto dia yang sedang tidur. Aku tersenyum sendiri. Biasanya aku tidak suka terlalu dekat dengan orang lain, apalagi di momen seperti ini. Tapi dengan Parto, semua terasa berbeda. Setelah sarapan sederhana, roti panggang dan jus jeruk, kami memutuskan jalan-jalan ke taman dekat apartemen. Di sana, udara segar dan suasana hijau membuat semua beban seolah menghilang. Kami duduk di bangku taman, saling bercerita tentang mimpi kecil yang belum tercapai. Aku ingin suatu hari bisa bawa kamu ke kampung halaman aku, kata Parto dengan mata berbinar. Aku tersenyum. Aku ingin lihat tempat itu, dan mungkin coba masakan ibu kamu. Dia tertawa. Kalau begitu kamu harus belajar masak nasi goreng. Aku tertawa juga, tapi di dalam hati aku merasa hangat. Ada sesuatu yang tumbuh pelan tapi kuat di antara kami. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak selalu mudah didapatkan. Ada hari-hari ketika aku merasa ragu. Rasa takut kehilangan kebebasan, atau harus menghadapi dunia yang sering tidak ramah kepada kami. Aku ingat suatu malam, saat aku menangis diam-diam di kamar. Parto datang mengetuk dan masuk tanpa diminta. Dia duduk di sampingku, memeluk aku. Tidak apa-apa merasa takut. Aku juga. Itu momen yang membuatku sadar, kebahagiaan tidak harus sempurna. Kadang, kebahagiaan itu ada di pelukan seseorang yang mau menerima segala ketakutan kita. Seiring waktu, aku dan Parto semakin kuat. Kami belajar saling percaya dan saling menguatkan. Meskipun kami tahu masih banyak rintangan yang menunggu, kami siap melangkah bersama. Karena kami percaya, cinta yang tulus bisa melewati apapun. Semua yang kami lalui, dari kesepian, ketakutan, hingga kebahagiaan kecil, akhirnya membawa kami ke titik ini. Keputusan untuk benar-benar membuka hati. Pagi itu, di ruang kerjaku yang biasa, aku duduk sendiri, memikirkan semua yang terjadi. Suara telepon berdering. Itu Parto. Kamu punya waktu? Aku ingin bicara. Suaranya hangat. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihat.
Kami bertemu di taman kota, tempat kami biasa berbagi cerita. Alexandra, aku sudah berpikir banyak, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku juga, jawabku. Dia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Aku ingin kamu tahu, aku siap menjalani semuanya dengan kamu. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli rintangan yang akan datang. Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. Aku juga, kataku. Aku ingin kita jujur pada diri sendiri dan orang lain. Aku ingin kita tidak lagi sembunyi. Keputusan itu bukan sekadar kata-kata. Kami tahu konsekuensinya. Tapi kali ini, kami memilih keberanian. Kami mulai mengumumkan hubungan kami secara perlahan. Tidak dengan pengumuman besar-besaran, tapi dengan cara yang membuat kami nyaman. Keluarga mulai melihat perubahan di dalam diri aku dan Parto. Mereka melihat kebahagiaan yang kami dapatkan, bukan hanya status dan perbedaan. Sahabat-sahabat lama yang dulu ragu, mulai menerima kami dengan hangat. Aku dan Parto membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas budaya, status, atau latar belakang. Malam itu, kami duduk di balkon apartemen, menatap bintang. Terima kasih sudah memilih aku, kataku pelan. Parto menggenggam tanganku erat. Terima kasih sudah percaya padaku. Kami tahu perjalanan ini belum selesai, tapi sekarang kami siap melangkah bersama dengan hati terbuka dan penuh harapan.